Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menginstal sebuah software yaitu TeamTalk 5 di laptop saya dengan menggunakan operating system Linux ya. Jadi saya akan menginstal TeamTalk 5 client ya. Jadi kliennya nanti sehingga kita bisa pergunakan untuk conferencing system atau bisa untuk kalau di Indonesia lebih tepatnya untuk aplikasi ngebreak ya. Tapi bedanya kali ini saya menggunakan Linux. Linux yang saya gunakan adalah Linux Mint. Bagaimana cara menginstalnya, kemudian dan cara menjalankannya seperti apa, tentunya agak berbeda dengan operating system Windows. Kalau Windows kan relatif mudah. Baiklah, langsung saja kita menuju websitenya. Nah ini ya, kemudian kita alihkan ke sini ya, TeamTalk Downloads ya. Karena Linux Mint adalah keluarga Ubuntu, saya pilih ini ya untuk Ubuntu. Sebenarnya bisa untuk Debian dan lain sebagainya, tapi biasanya lebih familiar di Ubuntu dan mungkin lebih mudah. Oke, klik saja di sini. Filenya ini ada dalam satu paket ada server dan ada klien. Kalau server ya proses instalasinya sama seperti di VPS atau di Linux server ya, yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Oke, nanti cara menjalankannya atau cara installnya seperti apa. Dan ini adalah kali pertama saya menginstal di Linux Mint ya. Oke, seperti diketahui Ubuntu sekarang adalah Ubuntu 22 ya, 22.04 atau Jamie apa ya, saya lupa, pokoknya codename-nya Jamie gitu, seperti itu. Sedangkan Linux Mint ini Linux Mint 21 yang saya gunakan dengan codename-nya adalah Vanessa. Baiklah, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Ini nampaknya ada kendala di internet saya, agak lambat nih ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, nampaknya tinggal sedikit lagi ya. Kenapa saya menggunakan Linux? Karena memang saya dari dulu pecinta Linux ya, sebagai open source. Saya menghindari yang bajakan ya. Kalau Windows beli yang originnya kan mahal, makanya saya lebih suka Linux. Dan ya memang apa ya, lebih kenyamanan hati, intinya seperti itu ya. Kalau bisa kita memakai barang-barang yang benar-benar apa ya, kalau dibilang original. Nah, jangan sampai kita membeli yang bajakan ya. Walaupun bagaimana, jadilah kita sebagai orang yang menghargai ya, menghargai hasil karya orang lain. Kalau memang harus beli yang original dengan lisensi ya, tentunya harusnya seperti itu. Nah, karena memang keterbatasan dana, saya pilih Linux. Oke lah, sudah selesai. Coba kita ke folder hasil downloadan tadi ya, ini ya, seperti ini. Kita ekstrak dulu, tinggal pilih ekstrak here. Oke, kita buka saja. Nah, sebentar, saya rename saja ya biar lebih enak. Saya rename saja biar tidak terlalu panjang. Saya rename TeamTalk gitu. Oke, di folder TeamTalk ya, di klien ya. Nah, isinya seperti ini. Nah, untuk menjalankannya kita coba dulu. Oke, kita coba dulu open in terminal. Kalau kita list kan di sini ada namanya run.sh titik garis miring run.sh. Kita enter. Nah, kadang-kadang bikin pusing ini nih. Ada dependencies yang kurang ya. Ini adalah
libqt multimedia kita akan coba install ya. Oke, akan coba kita install, mudah-mudahan sih berhasil. Sudo apt install libqt 5 multimedia. Ya, Linux memang agak, oh nampaknya tidak ada. Oke, kalau tidak ada dari sini saya pakai Synaptic saja ya, yang umum digunakan. Kita akan mencari di Synaptic ya, mungkin salah tulisan ya. Oke, kita install dari Synaptic saja lewat GUI lebih mudah. Kita cari di sini, mudah-mudahan ketemu libqt-nya. Oke nih ya. Oh, dia pakai huruf kecil ya, makanya tidak makanya tidak bisa tadi ya. Oke, udah kita install saja di sini ya. Oke, mark for installation, kita apply. Oke, kalau Linux itu huruf besar kecil itu salah ya, sangat pengaruh ya. Jadi harus diperhatikan, ternyata libqt kalau di dependensi dari repositorinya itu pakai huruf kecil. Ya mudah-mudahan nanti dapat diikuti ya. Memang Linux agak tricky sedikit tapi mengasihkan. Oke, kita tunggu sampai selesai instalasinya. Kalau dari terminal dia akan ketahuan apa yang kurang ya, istilahnya softwarenya, apa yang kurang atau pluginnya. Nah ini libqt 5 multimedia. Nah ini belum ada, makanya kita harus install. Seperti itu. Baik, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, nampaknya sudah selesai untuk instalasinya. Oke, ini kita minimize saja. Coba kita ulangi lagi perintah dari terminal tadi. Oke, titik garis miring run.sh. Ini lagi. Gak apa-apa ya, kita akan cari lagi di sini. Nah, ya harus sabar seperti ini ya. Yang belum ada libqt text to speech. Kita cari lagi di Synaptic Package Manager. Oke, kita pastekan di sini. Search. Pokoknya yang kurang apa kita install ya. Cari di Synaptic Package Manager. Nanti biasanya ada di sini. Kita tinggal install lagi, mark for installation, kemudian mark, kemudian apply ya. Apply saja ya. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Mudah-mudahan cuman 2 ini ya. Kalau ada yang kurang lagi ya kita akan cari sampai selesai. Biasanya sih tergantung ya, tergantung pre-install dari Linux Mint-nya apakah sudah mengikutkan libqt-nya atau tidak, seperti itu. Kita ulangi lagi. Nampaknya berhasil. Oke, kita pilih yang English. Oke. Oke, sudah muncul. Sudah muncul ya. TeamTalk 5 versi 5.13.1. Oke. Itu tadi cara menjalankannya. Agak ribet ya. Makanya saya akan membuat sebuah shortcut ya. Oke, klik di desktop saja ya. Kita akan membuat sebuah launcher ya. Create launcher. Saya namakan
timtok gitu saja. Komennya V, terserah ini kalau komen ya. Komen sama komen sama komen. Ini perintah, ini komentar ya. Oke. Komennya sebentar. Oke. Di sini coba saya create a link atau properties. Oh, bukan ini run.sh ya. Nah, di sini agak-agak tricky sebentar. Saya akan copy path directory-nya dulu. Sebentar. Nah, karena ini baru pertama, saya juga sedikit meraba-raba ya. Oke, saya properti saja. Oke, berarti location-nya saya copy dulu. Copy. Oke, saya akan buat di launcher tadi yang working directory, atau kita bisa cari di sini tadi ya sebenarnya, di folder download timtok client ya, di sini ya. Oke aja, sama sih seperti itu. Kemudian ikonnya saya pilih icon dulu. Saya cari image file di picture, tadi saya udah download, ini dia. Copy, oke. Nah, tinggal komennya ini. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Coba komennya saya buat seperti ini, mudah-mudahan bisa. Coba saya create dulu, karena baru pertama ini membuat di Linux ya. Coba kita klik 2 kali. Alhamdulillah berhasil. Oke. Alhamdulillah berhasil ya, baru pertama kali ini. Coba kita lihat edit launchernya. Seperti ini ya. Name-nya timtok, komentarnya bebas. Perintahnya adalah titik garis miring run.sh, seperti yang ada di sini tadi ya, run.sh. Oke. Kemudian working directory di mana kita simpan file run.sh tadi. Ini adalah di home ak download timtok client. Nah, ini bisa di mana saja sebenarnya ya. Tinggal disesuaikan, ini ikonnya. Oke, tinggal di save saja. Oke, coba kita praktekkan. Kalau seperti ini ya mark acceptable saja ya. Oke, sebentar kita ulangi. Kita ulangi dulu. Oke, tinggal kita. Oke. Nah, ini contoh saja, masuk di sini. Oke, tinggal kita gunakan seperti itu ya. Dan konfigurasinya nanti bisa dioprek sendiri. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit ya. Oke, dari klien dan selanjutnya seperti itu. Sebenarnya ini juga bisa untuk kalau chatting, jelas di sini, tinggal ketikkan di sini. Kemudian siapa yang dituju. Nah, video ini bisa ya untuk berkomunikasi dengan video dengan menggunakan webcam. Ini berbagi desktop, dan ini berbagi file ya. Oke, dan lain sebagainya. Nanti bisa dioprek sendiri. Yang jelas saya sudah berhasil install timtok 5 client di Linux ya. Kali ini saya menggunakan Linux Mint, dan itu tadi langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.